Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadatul Nur Anissa dengan NIM 23005420050. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah serta pengadaan mata kuliah manajemen aset daerah dari kelompok 6 yang beranggotakan As Lasari, Fergiona Adrian, Wadatul Nur Anissa, saya sendiri, dan Suci Anissa Putri. Materi yang pertama yaitu bab 4, perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Bagian ke-1, prinsip umum, pasal 18, perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan barang milik daerah yang ada pada pengelolaan barang dan atau pengguna barang. Perencanaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dapat mencerminkan kebutuhan real barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Pasal 19, yang pertama ada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja atau renca SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru atau new initiative dan angka dasar atau baseline serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Pasal 20, yang pertama ada perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada rencana kerja SKPD. Nomor 2, perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 kecuali untuk penghapusan berpedoman pada yang pertama ada standar barang, kedua standar kebutuhan dan atau standar harga. Nomor 3, standar barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. Nomor 4, standar kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan pengguna barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD. Nomor 5, standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan. Nomor 6, standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 5 ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Pasal 21 yang pertama ada penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B mempedomani peraturan perundang-undangan. Nomor 2, penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dan huruf B dilakukan setelah berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait. Pasal 22, pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang mengusulkan RKBMD pengadaan barang milik daerah berpedomani standar barang dan standar kebutuhan. Pasal 23, yang pertama ada pengguna barang mengimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya. Nomor 2, pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada pengelola barang. Nomor 3, pengelola barang melakukan penilaian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersama pengguna barang dan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan atau pengelola barang. Nomor 4, data barang pada pengguna barang dan atau pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 antara lain yaitu ada pertama laporan daftar barang pengguna bulanan, laporan daftar barang pengguna semesteran, laporan daftar barang pengguna tahunan, laporan daftar barang pengguna bulanan, laporan daftar barang pengelola semesteran, laporan daftar barang pengelola tahunan, laporan daftar barang milik daerah semesteran, dan yang terakhir yaitu laporan daftar barang milik daerah tahunan. Pasal 23 Nomor 5 yaitu pengelolaan barang dan telah melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibantu pejabat penata usahaan barang dan pengurus pengelola barang. Nomor 6, pejabat penata usahaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan anggota tim anggaran pemerintah daerah. Nomor 7, hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan dasar penyusunan RKBMD. Pasal 24, RKBMD yang telah ditetapkan oleh pengelola barang digunakan oleh pengguna barang sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Pasal 25, yang pertama ada RKBMD pemeliharaan barang milik daerah dapat
tidak dapat diusulkan oleh pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang terhadap yang pertama ada barang milik daerah yang berada dalam kondisi rusak berat, yang kedua barang milik daerah yang sedang dalam status penggunaan sementara, yang ketiga ada pengguna milik daerah yang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak lain, dan yang keempat ada barang milik daerah yang sedang menjadi objek pemanfaatan. Nomor 2, RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diusulkan oleh pengguna barang yang menggunakan sementara barang milik daerah. Yang ketiga, RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D tidak termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu kurang dari 6 bulan. Bagian kedua, lingkup perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Pasal 26 yang pertama ada perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi antara lain yang pertama ada perencanaan pengadaan barang milik daerah, yang kedua perencanaan pemeliharaan barang milik daerah, yang ketiga perencanaan pemanfaatan barang milik daerah, yang keempat perencanaan pemindahantanganan barang milik daerah. Dan yang terakhir, perencanaan penghapusan barang milik daerah. Nomor 2, perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan. Yang ketiga, perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan. Yang keempat, perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dituangkan dalam dokumen RKBMD pemanfaatan. Nomor 5, perencanaan pemindahantanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dituangkan dalam dokumen RKBMD pemindahantanganan. Nomor 6, perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dituangkan dalam dokumen RKBMD penghapusan. Bagian ketiga, tata cara penyusunan RKBMD pengadaan barang milik daerah pada pengguna barang. Pasal 27 yang pertama ada kuasa pengguna barang menyusun usulan RKBMD pengadaan barang milik daerah di lingkungan kuasa barang yang dipimpinnya. Nomor 2, kuasa pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pengguna barang paling lambat seminggu kedua bulan Mei. Pasal 28 yang pertama ada pengguna barang melakukan penelaan atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 pada minggu ketiga bulan Mei. Nomor 2, dalam penelaan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengguna barang mengikut sertakan pejabat penatausahaan pengguna barang, pengurus barang, pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pengadaan. Nomor 3, penilaian atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan untuk memastikan kebenaran data masuk atau input. Penyusunan usulan RKBMD pengadaan yang paling sedikit mempertimbangkan antara lain yang pertama ada kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 dan ketersediaan barang milik daerah di lingkungan pengguna barang. Nomor 4, hasil penilaian atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan oleh pengguna barang dalam menyusun RKBMD pengadaan barang milik daerah pada tingkat pengguna barang yang paling sedikit. Memuat informasi yang pertama ada nama kuasa pengguna anggaran, nama pengguna barang, program, kegiatan, data daftar barang pengguna barang, dan atau daftar barang pada kuasa pengguna barang, dan yang terakhir ada rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. Pasal 29 yang pertama ada hasil penilaian pengguna barang atas usulan RKBMD, pengadaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 4 ditandatangani pengguna barang. Nomor 2, kuasa pengguna barang menyusun RKBMD pengadaan barang milik daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk disampaikan kepada pengguna barang paling lambat minggu keempat bulan Mei. Bagian keempat, tata cara penyusunan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah pada pengguna barang. Pasal 30 yang pertama ada kuasa pengguna barang menyusun usulan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan kuasa pengguna barang yang dipimpinnya. Nomor 2, kuasa pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pengguna barang paling lambat minggu kedua bulan Mei. Pasal 31 yang pertama ada pengguna barang melakukan penilaian atas usulan RKBMD pemeliharaan disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 pada minggu ketiga bulan Mei. Nomor 2, dalam penilaian usulan RKBMD pemeliharaan usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengguna barang mengikut sertakan pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan.
Nomor tiga, penilaian atas usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan untuk memastikan kebenaran data masuk input penyusunan RKBMD pemeliharaan dan yang paling sedikit mengacu pada daftar barang kuasa pengguna barang yang membuat informasi mengenai barang yang dipelihara. Nomor 4, hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan oleh pengguna barang dalam menyusun RKBMD pemeliharaan barang milik daerah. Tingkat pengguna barang yang paling sedikit memuat informasi yang pertama ada nama kuasa pengguna barang, nama pengguna barang, nama barang yang dipelihara, usulan kebutuhan pemeliharaan, dan rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. Pasal 32, hasil yang pertama ada hasil penilaian pengguna barang atas usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 4 ditandatangani pengguna barang. Nomor 2, kuasa pengguna barang menyusun RKBMD pemeliharaan barang milik daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk disampaikan kepada pengguna barang paling lambat minggu keempat bulan Mei. Pasal 33, yang pertama ada pengguna barang menghimpun RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan dari kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 dan pasal 32 ayat 2 untuk disampaikan kepada pengelola barang. Nomor 2, menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh pengguna barang dan data barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4. Nomor 3, penyampaian RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh pengguna barang kepada pengelola barang dilakukan selambat-lambatnya minggu ke-1 bulan Juni. Bagian kelima, tata cara penelaahan RKBMD pengadaan barang milik daerah pada pengelola barang. Pasal 34 ada penelaahan atas RKBMD pengadaan barang milik daerah dilakukan terhadap yang pertama ada relevansi program dan rencana keluaran output pengguna barang. Yang kedua, optimalisasi pengguna barang milik daerah yang berada pada pengguna barang. Ketiga, efektivitas pengguna barang milik daerah yang berada pada pengguna barang telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi SKPD. Nomor 2, penilaian atas RKBMD pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memperhatikan yang pertama ada kesesuaian program perencanaan dan standar sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 dan ayat 2. Dan yang kedua, data barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 4. Yang ketiga, ada penelaahan atas RKBMD pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam hasil penelaahan RKBMD pengadaan barang milik daerah yang paling sedikit memuat A. Nama kuasa pengguna barang, B. Nama pengguna barang, C. Program, D. Kegiatan, E. Daftar barang dan pengguna barang, atau daftar barang pengguna kuasa barang, dan yang terakhir ada rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. Nomor 4, dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengelolaan barang mengikut sertakan pejabat penata usahaan barang dan pengurus barang pengelola untuk menyiapkan dan memberi pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan paling lambat minggu kedua bulan Juni. Pasal 35, yang pertama ada hasil penilaian RKBMD pengadaan barang milik daerah dari pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 3 ditandatangani oleh pengelola barang. Pengguna barang menyusun RKBMD pengadaan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nomor 3, RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pengguna barang kepada pengelola paling lambat minggu ketiga bulan Juni. Bagian ke-6, tata cara pengelolaan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah pada pengelolaan barang. Pasal 36. Pertama, ada penilaian atas RKBMD pemeliharaan barang milik daerah dilakukan untuk melakukan telahan terhadap data barang milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya. Nomor 2, penilaian atas RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memperhatikan daftar barang pengguna barang yang memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang. Yang ketiga, penilaian atas RKBMD pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam hasil penilaian RKBMD pemeliharaan barang milik daerah yang paling sedikit memuat yang antara lain yaitu nama kuasa pengguna anggaran, nama pengguna barang, nama barang yang dipelihara, usulan kebutuhan pemeliharaan, dan rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. Nomor 4, dalam melaksanakan penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pengelola barang, mengikut sertakan pejabat penata usahaan barang dan pengurus barang pengelola untuk menyiapkan dan mempertimbangkan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan yang dilaksanakan paling sedikit minggu kedua bulan Juni. Pasal 37, yang pertama ada hasil penilaian RKBMD pemeliharaan barang milik daerah
dari pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 3 ditandatangani oleh pengguna barang. Nomor 2, pengguna barang menyusun RKBMD pemeliharaan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nomor 3, RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pengguna barang pada pengelola barang paling lambat minggu ketiga bulan Juni. Pasal 38 yang pertama RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan barang milik daerah dari pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 3 dan pasal 37 ayat 3 ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah oleh pengelola barang. Nomor 2, RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat minggu keempat bulan Juni. Bagian ketujuh, penyusunan perubahan RKBMD. Pasal 39 yang pertama ada pengguna barang dapat melakukan perubahan RKBMD. Yang kedua, perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum penyusunan perubahan APBD. Yang ketiga, penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38 berlaku secara mutasi mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD. Bagian ke-8 penyusunan RKBMD untuk kondisi darurat. Pasal 40 yang pertama adalah setelah batas akhir penyampaian RKBMD, terdapat kondisi darurat pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru atau new intentative dan penyediaan anggaran angka dasar atau baseline dalam rangka rencana pengadaan dan atau rencana pemeliharaan barang milik daerah dilakukan berdasarkan mekanisme penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 2, kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala besar. Pasal 40 nomor 3 yaitu hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf ayat 1 harus dilaporkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang kebersamaan dengan penyampaian RKBMD perubahan dan atau RKBMD tahun berikutnya. Nomor 4, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 digunakan oleh pengelola barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam pengelolaan bahan atas RKBMD yang disampaikan oleh pengguna barang bersangkutan pada APBD perubahan tahunan anggaran berdasar berkenaan dan atau APBD tahun anggaran berikutnya. Bab 5 pengadaan. Pasal 41 yang pertama pengadaan barang milik daerah dilaksanakan. Nomor 2, berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaksana pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42, yang pertama, pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada gubernur atau bupati atau wali kota melalui pengelolaan barang milik daerah untuk ditetapkan status penggunanya. Nomor 2, laporan hasil pengadaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan. Baik, berakhir dari materi yang terakhir itu sekian dari saya. Kalau ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.